Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya dengan tema-tema terbaru dan menarik. Kita masih akan tetap membahas seputar permasalahan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun sebelumnya, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Pada kesempatan kali ini, Kang Kumis ingin berbicara mengenai 3 teori penyebab terjadinya perselingkuhan menurut para ahli. Nah, manusia memang tidak terlahir atau secara otomatis bersifat monogami. Artinya, memang ini bukanlah hal yang baru ketika seseorang ingin memiliki pasangan lebih dari 1 orang. Artinya, memang tidak secara otomatis bisa puas dengan 1 orang. Ini menurut teori para ahli. Kemudian teori yang kedua, selingkuh mendasar kepada genetik. Di sini genetik memang punya pengaruh yang cukup tinggi, ya, menurut para ahli. Jadi di sini juga didasari dengan pengaruh-pengaruh lain. Contoh misalnya seperti dari makanan. Kemudian sejauh mana orang rajin berolahraga, kemudian dari tinggi badan, ya, kemudian dari warna kulit hingga warna mata. Ini menurut para ahli memang punya pengaruh tersendiri selain gen tersebut. Kemudian masih ada lagi, yaitu sejauh mana orang mudah timbul stres pada dirinya, karena memang di sini stres juga bisa menimbulkan seseorang menjadi labil dan mudah melakukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Ini. Sedangkan hormon yang lebih dikenal memiliki gen untuk seseorang melakukan perselingkuhan adalah DRD4, ya. DRD4 adalah punya pengaruh terhadap hormon dopamin yang diproduksi otak, ya. Jadi seperti makanan, pengaruh seksual, dan juga pemikiran-pemikiran yang ada dalam otaknya. Hal ini memang perlu proses dan stimulasi yang panjang untuk melepas dopamin tersebut, ya. Ini perlu proses panjang tentunya. Dan inilah ketika kita mampu melepas hal tersebut, maka akan berkurang hal-hal yang bersifat perselingkuhan yang tadinya memang diakibatkan oleh adanya hormon DRD4 ini. Nah, ini memang punya pengaruh menurut para ahli, seseorang menjadi mudah melakukan perselingkuhan. Ini menurut teori para ahli. Nah, ini punya pengaruh terhadap wanita, yaitu 40% punya variasi spesifik untuk seorang wanita mudah melakukan perselingkuhan. Ini dianggap memang karena pengaruh dari hormon tersebut, ya. Ini teori yang terakhir, yang ketiga, manusia punya 3 teori sistem otak, ya. Jadi yang mempengaruhi timbulnya pernikahan, dorongan seksual, cinta kasih, dan romantisme tentunya. Nah, tentunya ini tidak sekaligus terjadi atau saling sinergi terjadi dalam satu waktu, tapi tentunya ini terus terjadi beriringan tergantung situasi dan kondisi saat itu. Ini. Jadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak terduga, itu karena dorongan dari kinerja otak yang memang memiliki fungsi masing-masing yang pada saat-saat tertentu mampu membangkitkan apa yang kita inginkan. Artinya, semua itu terjadi bisa direncanakan dan tidak direncanakan. Itu adalah karena gerakan fungsi otak yang secara otomatis membentuk apa yang kita inginkan. Artinya memang otak di situ memberikan dorongan yang kuat ketika seseorang menginginkan sesuatu. Ini adalah hasil kinerja otak manusia. Ini terjadi secara otomatis karena adanya 3 faktor itu tadi, yaitu faktor perselingkuhan, dorongan seksual, cinta kasih, dan romantisme yang memang sudah ada dalam otak manusia. Ini. Nah,
Teman-teman, namun apapun itu hanyalah sebuah teori. Namun tentunya teori ini mendasar ke beberapa bukti yang sudah sebelumnya terjadi. Jadi dengan adanya kejadian yang selalu mirip dengan apa yang kita takutkan, namun ternyata setelah itu peneliti melakukan sebuah penelitian dan menghasilkan hal seperti yang tadi saya jelaskan. Artinya memang ini adalah hasil penelitian. Kenapa dan mengapa seseorang ternyata mau melakukan perselingkuhan kalau ini ditinjau dari sisi ilmiah, ya. Kembali lagi, ini penelitian secara ilmiah dan teori ilmiah mengenai kenapa seseorang melakukan perselingkuhan. Jadi ketika kita ambil kesimpulan tadi, memang pengaruh DRD4 ini lebih cenderung berpengaruh kepada wanita. Artinya terjadi 40% karena faktor genetik. Nah, teman-teman, ini hanyalah sekedar pemahaman kecil untuk teman-teman semua, agar teman-teman semua memang tidak selalu saling menyalahkan, tapi selalu introspeksi diri dan melihat latar belakang kenapa dan bagaimana. Jadi ketika kita memang sudah menjadi satu keluarga, sudah terikat dalam tali pernikahan, terus lakukan introspeksi, karena ini hanyalah teori. Tentunya ada hal-hal lain juga yang bisa mewakili hal tersebut. Artinya dengan melakukan langkah-langkah antisipasi, yaitu lakukan perhatian yang cukup, variasi seksual yang cukup, dan juga pengertian-pengertian yang cukup yang mampu membuat seseorang menjadi selalu betah bersama Anda. Terutama itu tentunya harus Anda lakukan dengan pasangan hidup Anda, karena keharmonisan dalam rumah tangga adalah merupakan tujuan awal yang kita bentuk jauh-jauh sebelum kita terikat tali pernikahan. Ingat, pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dan dibalik itu memang menciptakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka dari itu, pertahankan itu. Karena di samping teori yang tadi, masih banyak hal yang harus kita benahi, masih banyak hal yang harus kita perbaiki dalam rangka menggapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ya, harmonis tidak hanya bisa diciptakan dengan simsalabim, tapi juga butuh proses saling pengertian antar pasangan. Artinya si suami mengerti keberadaan Anda, si istri mengerti keberadaan Anda, karena rasa saling pengertian inilah bisa mengurangi tingkat perselingkuhan atau bahkan bisa menghentikan, karena masing-masing individu sudah merasa tercukupi dengan apa yang sudah didapatkan oleh masing-masing pihak. Artinya si istri sudah mendapatkan haknya, begitu pula dengan suaminya, dan saya yakin Anda bisa.